Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu perkuliahan Khitobah 1. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip penyampaian pidato, prinsip-prinsip penyampaian pidato di dalam semua momen, ketika kita mungkin menyampaikan kultum, menyampaikan ceramah ataupun sebagai MC dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan, gitu ya. Yang pertama, bahwa di dalam retorika, ada beberapa seni yang harus kita perhatikan, bahwa ketika kita menyampaikan pidato di depan khalayak, tanpa menggunakan teks, maka yang harus kita perhatikan pada diri kita itu, kita memperhatikan kelayakan kita. Kelayakan kita, apakah kita itu memang sudah layak untuk menyampaikan di depan umum atau belum. Sehingga perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kekuatan ingatan kita, kekuatan ingatan kita, apakah ini sudah bisa kita manfaatkan, kekuatan ingatan kita bisa manfaatkan untuk apa? Untuk menyimpan berbagai macam pengetahuan, memori, gitu kan, menyimpan berbagai pengetahuan, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan itu, kita miliki, itu bisa kita sampaikan kepada orang, kepada orang lain. Sebab apa? Pidato di depan orang, kita akan memberikan informasi, sehingga itu perlu memoris, atau kita ingatan yang ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, yaitu ingatan kuat, kemudian juga kreativitas dan imajinasi yang tinggi, Kita harus kreatif di depan khalayak, sehingga nanti memang penyampaian kita juga bisa bisa menarik dan mengundang antusias dari khalayak. Yang ketiga itu ada teknik pengungkapan yang tepat dan kekuatan yang nyata dari diri kita. Kita mempunyai teknik-teknik yang bisa kita gunakan, untuk mengungkapkan informasi-informasi yang kita ingin sampaikan. Yang selanjutnya yaitu penilaian yang benar, terkait dengan apa yang kita sampaikan, bahwa kita memang meyakini, kita membenarkan apa yang kita sampaikan, artinya kalau dalam agama, ilmu agama, kita memang meyakini betul, ajaran yang kita sampaikan itu, sehingga tidak ada keraguan, dan ketika menyampaikan, kita akan bisa menyampaikan dengan layak, dengan baik, dengan lancar, begitu. Nah, itu terkait dengan seni retorika di dalam penyampaian di depan umum. Nah, adapun prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan, ketika kita menyampaikan pidato di depan khalayak, pidato di depan khalayak itu, yang pertama prinsip itu, yang pertama adalah vokal kita, prinsip vokal. Prinsip vokal ini apa? Ini menyangkut terkait dengan intonasi suara kita, intonasi bagaimana kita mengatur intonasi suara kita, tinggi, sedang, atau rendahnya. Jadi irama-irama dalam penyampaian pidato kita, suara yang kita gunakan, berirama atau monoton atau datar. Nah, itu terkait dengan apa yang kita sampaikan. Ketika memang kita menyampaikan sesuatu yang sedih, maka juga dengan nada yang bisa kita pilih, rendah. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang memberikan semangat, begitu, semangat, kita bisa meninggikan suara kita, atau menyampaikan informasi yang penting, itu bisa kita menggunakan dengan hal-hal suara vokal yang lirik.
kita juga harus mengetahui ya kapan kita harus mulai bicara, kapan kita mulai diam ya, untuk memberikan kesempatan kepada audien supaya berpikir, kapan harus berhenti dan mulai pembicaraan lagi ya. Itu yang pertama, prinsip vokal ya. Yang kedua ini adalah verbal kita ya, menyangkut artikulasi suara ya. Apa itu ya? Yaitu kejelasan pengucapan huruf-huruf, penilaian kata-kata yang tepat ya, pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai untuk pendengar. Juga bahasa yang digunakan sesuai dengan umur, pendidikan audien yang kita hadapi. Ya, jadi kita ketika mengucapkan A, B, L, M, nah biasanya M dan L dan N ya, M dan N. Nah, ini akan harus jelas begitu ya. Dengan mengucapan kata-kata yang kita pilih pun juga harus jelas ya, artikulasi suara. Sehingga nanti pendengar khalayak ini bisa memahami, tidak salah tangkap ya, tidak salah tangkap. Seperti kalau mungkin dengan bahasa-bahasa agama yang kita sampaikan seperti alam barzah ya, memang harus kita sampaikan dengan kalimat barzah ya, bukan barsah, nah, bukan barjah dan lain sebagainya. Nanti akan menimbulkan arti yang berbeda atau bahkan nanti salah tanggap ya, salah mengartikan ya. Audien yang kita hadapi ini akan salah apa yang kita maksud yang kita mau sampaikan. Nah, ini yaitu yang pertama verbal, yang itu terkait dengan yang kedua tadi ya. Yang kedua yaitu verbal menyangkut artikulasi suara, kejelasan pengucapan huruf, pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai untuk pendengar, bahasa yang digunakan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu visual. Nah, visual ini apa? Visual ini menyangkut ekspresi tubuh kita ya. Mungkin bisa gerakan tangan kita, gerakan tangan ini ya. Ya kalau mau memberikan semangat untuk ini ya, ketika kita menyebutkan ada tiga, jangan salah, tiga, ternyata yang disebut ada tiga ya, kita gini kan ya. Kemudian mungkin dengan bahasa, mari kita saling mengeratkan ukhuwah. Nah, ini kita simbol visual ini ya, simbol visual ini bisa kita gunakan ya, kuatkan ukhuwah kita, kekuatan kita. Nah, ini ya menyangkut apa? Ekspresi tubuh kita, gerakan badan ya, tangan ya, kaki, tubuh kita ini ya, juga alat-alat bantu ya, mungkin media-media yang kita gunakan ya, mungkin menggunakan PPT ya, proyektor dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan, atau menggunakan memegang buku untuk apa, itu media juga, atau memegang peta, memegang apa. Nah, ini bisa kita gunakan. Kemudian apa? Media yang digunakan ya, media apa? Ini bisa untuk media ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk memperjelas apa yang kita sampaikan ya, dengan media. Nah, itu tiga prinsip utama ya dalam pidato yang kalau bisa kita singkat itu 3V: vokal, verbal, dan visual ya. Vokal, verbal, visual, itu prinsip yang utama gitu. Nah, kemudian kalau bagaimana kiat kita implementasi prinsip-prinsip penyampaian pidato tadi ya, bagaimana kiatnya kita menyampaikan, mengimplementasikan 3V tadi ya, yaitu vokal, verbal, dan visual tadi. Yang pertama, bahwa kita harus selalu memelihara kontak visual kita dengan khalayak, dengan audien. Visual pandangan mata kita ya, kita fokuskan kepada khalayak kita. Semua khalayak yang ada di depan kita perhatikan, kita tata ya, jangan kita abaikan salah satunya. Atau mungkin di pojok sana kita selalu apa namanya kita perhatikan, tapi di pojok sana tidak, atau kita hanya selalu di depan saja yang kita perhatikan ya. Pelihara kontak visual mata, bahkan juga mental kita di depan khalayak. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua,
gunakan lambang-lambang auditis atau olah vokal yang baik. Tadi yang lambang-lambang itu ya sebagai gerakan tubuh kita, ya, tangan kita, ekspresi wajah kita, badan kita, atau menggunakan media yang lain, ya, baik itu menggunakan media teknologi. Yang ketiga itu berbicara dengan keseluruhan diri sendiri. Ya, kita menggunakan potensi yang kita gunakan ini ya untuk untuk menyampaikan informasi atau persuasi kepada wajah, tangan, tubuh kita secara keseluruhan. Gunakan secara maksimal fasilitas-fasilitas yang kita telah sediakan. Ya, selain mengolah vokal, ya tadi ya vokal, ya, jadi verbal dan juga visual. Dan itu sangat mempengaruhi, ya sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pidato kita. Nah, adapun nanti bahwa yang perlu kita perhatikan ketika kita memang sedang melakukan pidato persuasif, ya juga ini bisa diterapkan pada pidato informatif, ya. Prinsip-prinsip pidato persuasif ini diantaranya kita memang karena memang persuasif ini adanya membujuk, mempengaruhi, maka yang pertama bahwa dalam prinsip pidato persuasif itu, ya, yang perlu kita perhatikan ini tambahan saja, kita harus ingat bahwa ketika kita melakukan persuasif ini, bahwa kita memang ingin membujuk demi apa? Konsistensi, demi mempertahankan akidah, kepercayaan, keyakinan, atau memegang suatu mazhab tertentu kalau memang kita, karena konteksnya adalah konteks khitobah, ya, khitobah. Membujuk demi konsistensi untuk apa? Untuk mempertahankan iman, Islam, akidah, ya. Kemudian juga memperhatikan keyakinan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, membujuk demi perubahan kecil, ya, supaya orang-orang ini sedikit demi sedikit berubah kepada kebaikan, menuju kepada kebaikan. Itu ya, membujuk demi perubahan kecil. Yang ketiga, membujuk demi keuntungan, ya, keuntungan tentunya, ya, karena dalam dakwah, ya, di dalam dakwah ini kita ada, kalau istilahnya itu kita berjuang di jalan Allah, kita berjuang demi menegakkan Islam, tentu ada keuntungan yang akan kita miliki, yang kita akan dapatkan, juga kita akan berikan kepada agama kita, ya. Yang keempat, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Nah, ini mungkin dalam konteks tertentu, ya, dalam konteks perdagangan, dalam konteks hal-hal yang memang ini akan menimbulkan atau menghasilkan pemenuhan kebutuhan, ya. Ini tentu ini akan kita akan membujuk itu demi apa? Demi memenuhi kebutuhan, ya. Untuk apa? Untuk membawa orang, ya, terutama membawa khalayak itu kepada kebaikan, kepada agama, kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada keselamatan. Kemudian yang selanjutnya, membujuk berdasarkan pendekatan gradual, sedikit demi sedikit, ya, bahwa dalam dakwah ini ya harus apa? Ya, harus sabar. Karena kita membawa orang, ya, yang punya akal, punya hati, dan punya pilihan, kebebasan di dalam memilih. Sehingga perlu kita tanamkan bahwa dalam dakwah itu perlu apa? Perlu kesabaran, perlu ketelatenan, perlu keteguhan, dan juga semangat, sehingga nanti kita memang tidak terburu-buru untuk ingin berhasil, ya, tapi jalani proses-proses dakwah yang kita jalankan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa prinsip yang utama di dalam prinsip penyampaian pidato itu yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, prinsip visual, verbal, dan juga vokal yang kita
gunakan ya, intonasi suara yang kita gunakan. Ingat ya, saya ulangi lagi, yang prinsip utama dalam pidato ini adalah vokal, verbal, dan visual. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan ketika nanti kita berada di depan khalayak. Itu saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.